Bunda aku tuh insomnia parah, gelisah nggak bisa tidur. Kemudian ada juga pipisnya tuh kayak berbusa. Ini kenapa ya bun? Dan juga ada yang ngeluh, bunda kok ini berat badan aku nggak naik-naik. Kenapa ya bun ya? Sama bunda aku tuh tadi diare sama muntah-muntah. Ini habis lebaran banyak sekali keluhan yang aku terima. Di sini aku bakal jelasin lagi dan memberikan beberapa tips solusinya. Yuk simak videonya sampai selesai. Bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Adefa dan Bunda. Gimana kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Selamat lebaran semuanya ya. Semoga kita semuanya puasanya selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga selalu sehat. Insya Allah dipertemukan dengan Ramadan tahun depan ya. Nah teman-teman, gimana nih lebarannya? Pasti bahagia ya berkumpul dengan keluarga tercinta, orang-orang tersayang. Tahun ini aku nggak mudik ke Sulawesi ya teman-teman. Aku hanya mudik ke kampung suami di Rangkas Bitung di Serang. Tapi alhamdulillah tetap bersyukur. BTW terima kasih buat kalian juga yang selalu setia nonton video-video aku, yang selalu hadir di live aku. Insya Allah nanti akan rutin live lagi ya setiap sore. Kalau nggak jam 5 atau ba'da maghrib, dinantikan aja. Hari ini aku live-nya abis Isya ya, di jam 8. Ternyata sepi banget. Mungkin lagi pada silaturahim sama keluarga, atau mungkin udah pada tidur ya, capek. Habis salam-salaman sama keluarga, nggak apa-apa ya. Tapi tadi juga ada beberapa orang yang curhat, bunda aku tiba-tiba diare ya bun, kok tiba-tiba kencing aku berbusa ya. Di sini aku akan memberikan beberapa tips lagi, dan juga ada aja yang mengeluh berat badan aku turun terus bun, udah 5 bulan kok nggak ada perubahan. Kenapa sih kita kalau kena lambung itu selalu nggak nafsu makan, berat badannya jadi turun? Dan juga aku bakal bahas terkait insomnia ya, atau susah banget tidur, gelisah di malam hari bun, aku nggak bisa tidur. Di sini aku bakal bahas, pastikan kalian nonton videonya sampai selesai. Nah pertama tadi ya, yang komen pertama atas nama siapa ya, lupa namanya, aku udah capture sih. Bunda aku tiba-tiba mencret. Setelah aku selidikin ternyata dia telat makan, kemudian terlalu banyak makan keripik. Teman-teman, aku tuh nggak pernah melarang memakan keripik, tapi jangan berlebihan. Kemudian yang kedua, harus makan nasi dulu. Jadi teman-teman, jangan mentang-mentang udah makan roti, udah makan ini itu, aku lupa makan nasi. Jadi yang utama pejuang asam lambung itu adalah harus makan nasi. Nasi itu adalah makanan padat dan itu bisa mengenyangkan kita. Jadi kalau misalnya kalian mau kemana-mana selalu bawa nasi, kalau enggak lontong ya, terutama buat kita pejuang asam lambung. Kalau misalnya pengen nyobain keripik, pengen nyobain nastar, kue, saran aku makan nasi dulu ya. Nasi ataupun bubur, kalau enggak tepung Garut. Nah tepung Garut ini bagus loh untuk melindungi dinding lambung kita yang luka, yang iritasi, ataupun yang tukak, ataupun yang luka. Jadi buat kalian yang sering perih nih lambungnya, bun sering perih lambungnya, ini konsumsi ini 3 kali sehari sebelum makan 30 menit, itu bisa membantu kita banget untuk terbebas dari perut perih, atau perutnya itu sering banget melilit. Karena apa? Karena kan terjadi iritasi ataupun terjadi radang di dinding lambung kita. Jadi aku konsumsi ini juga sekitar 2 tahun ya teman-teman. Habis order. Dan harganya ini menurut aku murah banget, cuma 24.000. Kalau yang mau sepaket sama gula aren itu adalah 30.000. Nanti linknya aku cantumkan di bawah sini. Nah setelah aku selidiki tadi, dia mencret tiba-tiba ternyata telat makan. Telat makan ini kan bisa kita masuk angin, dan juga itu bisa membuat kita mual dan juga mencret. Jadi buat kakak tadi yang ngeluh muntah dan juga diare, saran aku konsumsi air putih dikasih gula sama garam agar kita nggak kekurangan cairan juga ya. Kemudian makannya nasi yang padat agar nggak diare lagi. Kalau misalnya nggak ada perubahan udah 2 hari, saran aku periksa ke dokter. Kalau aku sih biasanya bikin oralit sendiri ya. Kemudian pertanyaan kedua, bunda aku itu berbusa kalau pipis. Nah itu kenapa? Karena kita tuh dehidrasi. Biasanya kita kekurangan cairan, kekurangan minum, kekurangan mineral. Caranya gimana? Kalau aku perbanyak konsumsi air putih, kemudian jangan tahan-tahan pipis, sama jangan terlalu kelamaan duduk. Kalau aku pada saat itu juga ngalamin ini,
pipis aku tuh kan selalu nggak tuntas ya, kadang anyang-anyangan udah pipis kok kayak nggak tuntas gitu, pengen pipis lagi. Jadi aku minum rebusan daun seledri, tapi itu nggak boleh rutin ya, karena aku tuh kan tensinya rendah ya, sering rendah, makanya aku tuh konsumsinya cuma 2 kali daripada satu seminggu, dan itu alhamdulillahnya pipis aku jadi lancar dan nggak anyang-anyangan lagi, sama nggak berbusa lagi. Jadi kita tuh wajib banget kalau lagi berbusa perbanyak minum. Itu biasanya kita karena dehidrasi, konsumsi air putih yang banyak ya, 2 liter atau 8 gelas per hari. Nah kemudian yang ketiga, Bunda, aku udah 5 bulan kena lambung. Tadi juga ada yang berjuang melawan asam lambung GERD, kok kurus ya Bun. Kenapa? Pertama karena kita tuh stres, banyak sekali sensasi yang datang. Jadi membuat kita kayak nggak tenang, menjalani hari-hari kita tuh kayak nggak tenang gitu loh. Kayak nggak nyaman aja seharian. Beraktivitas tuh kayak nggak nyaman, soalnya sensasi asam lambung itu banyak. Menurut aku sensasinya itu 1001 sensasi, bahkan berjuta sensasi. Ada aja sakit kepala, keliengan, ngap, pusing, sendawa, susah tidur, susah BAB, gelisah, overthinking, dan lain sebagainya. Jadi itu yang buat kita kayak stres, cemas, trauma, itu yang buat kita kurus juga. Kemudian yang kedua adalah makanan-makanan yang masuk ke lambung itu kan gak bisa diserap oleh tubuh, karena pencernaan kita lagi terganggu, lambungnya lagi terganggu. Jadi makanan-makanan itu nggak bisa diserap oleh tubuh, jadi itu identik dengan kurus aja bawaannya. Terus caranya gimana Bun? Nah kita harus makan sering, porsi kecil. Kalau kalian udah sering konsultasi ke dokter, pasti dokter menyarankan caranya makan sering ya, porsinya kecil dan dikunyah halus. Kenapa selalu dikunyah halus? Agar mudah dicerna dan bisa diserap oleh tubuh. Kalau pencernaannya udah sehat, lambungnya udah sehat, makan kita juga udah enak, minum juga udah enak, tidur udah nyenyak, itu nanti akan perlahan-lahan naik berat badan kita. Dan kalau misalnya udah nggak ada sensasi, Bunda aku itu udah sembuh Bun, udah nggak ada sensasi sama sekali. Cuman keluhan aku saat ini tuh adalah hanya berat badan aku tuh nggak naik-naik. Nah itu biasanya kita kan faktor gen juga ya, kalau dari sononya kurus ya itu nggak susah juga naiknya. Tapi kalau misalnya tadi itu gemuk Bun, tiba-tiba kurus setelah kena asam lambung, setelah udah rutin makan porsi kecil tapi sering, olahraganya udah, konsumsi air putihnya yang cukup, tidurnya yang cukup, saran aku dibantu konsumsi susu. Ini adalah susu SR Go Milkku, ini bagus sekali, bisa menambah nafsu makan, bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita, dan bisa menambah berat badan. Aku setelah sembuh dari asam lambung, pasca endoskopi, aku minum ini 10 hari naik 3 kilo, alhamdulillah. Ya. Tapi memang pejuang asam lambung itu kalau udah naik bisa turun kapan aja. Tergantung aktivitas kita, kalau lagi kurang istirahat, telat makan, terlalu banyak pikiran, itu nanti kambuh lagi asam lambungnya, bisa turun lagi. Jadi teman-teman, kalau kalian yang ada riwayat asam lambung, gastritis, GERD, itu nanti bisa kambuh kapan aja. Jadi kita harus hati-hati dari pola makan, pola pikir, pola hidup sehat, dan juga olahraganya. Jadi asam lambung ini mengajarkan kita untuk hidup lebih disiplin. Entah itu dari pola makan, pola pikir, pola tidur, pola hidup. Diperhatikan semuanya agar normal lagi. Kira-kira asam lambung ini bisa sembuh gak sih Bun? Kok lama banget sih sembuhnya Bun? Aku itu udah 3 tahun lebih tapi kambuh lagi. Bisa sembuh dengan catatan harus disiplin. Aku pun saat ini ya udah sembuh juga, kadang masih was-was. Kemarin pas lebaran ya, aku tuh lebaran di Serang. Serang itu makanan khasnya kalau lagi lebaran itu adalah uli ketan sama cocolan kebo. Kebo itu aku kurang suka, jadi aku tuh hanya makan uli, dan alhamdulillah mertua aku bikin ketupat pakai opor. Aku makan itu tapi nggak berlebihan, alhamdulillah sih aman ya. Kadang ada ketakutan tersendiri ya karena trauma, aku pernah ngalamin itu, makanya takut. Dan tadi juga banyak keluhan, Bunda aku tuh selalu aja ada sensasi kalau mau datang bulan. Itu faktor hormon. Jadi nggak usah khawatir, kalau haid kita udah mulai, udah lancar, itu nanti bakalan hilang juga sensasinya perlahan-lahan. Yang penting selama datang bulan itu makannya diperhatikan, makannya sering, minumnya yang banyak. Kalau misalnya udah kayak nggak enak nih, dibawa pusar kayak kram gitu, coba minum kunyit tawar.
habis minum kunyit tawar itu kan biasanya kita dikasih jahe, itu adem sih, di lambung adem, dan juga tenggorokan kita kayak lega gitu, yang tadinya kayak banyak banget lendirnya ataupun suka mengganjal, itu bisa konsumsi jahe yang direbus, yang dikasih gula aren atau yang dikasih madu, itu enakan. Kemudian pertanyaannya, Bunda, aku tuh sering banget lemas, tulang-tulangnya, lututnya tuh kayak lemas banget, Bun. Itu bisa dari kekurangan vitamin, kekurangan mineral, kekurangan cairan, sama kekurangan kalsium. Aku juga ya teman-teman, kalau aku tuh kelamaan duduk jongkok, pas berdiri lutut aku kayak gemeteran gitu dan kayak sakit, sama bawaannya lemas. Jadi aku tuh minum susu Gamamil, karena susu Gamamil itu ada teripang emasnya, jadi itu bagus untuk tulang, bagus banget untuk sendi. Jadi teman-teman kalau lagi ngalamin kok sakit banget tulang, sendi, suka lemas, konsumsi coba vitamin B kompleks atau Neurobion Forte yang pink, kalau enggak susu Gamamil ya, linknya aku cantumkan di bawah sini. Itu bagus ya, konsumsinya bisa 2 kali sehari atau sekali sehari tapi setelah makan, dan jangan dalam keadaan perut kosong. Kemudian untuk vitaminnya B kompleks atau Neurobion itu boleh ya, itu untuk melancarkan peredaran darah, karena biasanya kita ngalamin kok kayak kerem banget ya Bun ya, itu biasanya peredaran darah kita nggak lancar. Kemudian selain itu juga sering gerak, dilatih, baik itu di pagi hari, habis olahraga, habis treadmill, stretching, keliling-keliling. Biasanya aku muter lapangan ya sampai 5 atau 10 putaran, sesuai kemampuan aja sih. Habis itu duduk berjemur di matahari pagi, karena itu bagus loh, vitamin di pagi hari itu bagus, vitamin D, agar kita itu nggak selalu ngeluh, kok sakit banget sih tulang aku. Sembari kita dibantu obat atau vitamin, minum susu, dan juga harus rutin olahraga, perbanyak konsumsi air putih, sama kurangi makanan yang micin-micinan. Nah selanjutnya pertanyaannya adalah, Bunda, aku tuh suka insomnia, gelisah aja di malam hari, nggak bisa tidur. Kemarin ini videonya udah aku bahas ya, tapi mungkin dia belum nonton. Jadi saran aku, rutin olahraga terutama di pagi hari itu bagus ya, membuat badan kita lebih fresh. Kemudian sebelum tidur malam, saran aku lakukan yoga kualitas tidur. Misalnya mau tidur jam 9 malam, berarti yoganya itu 30 menit di setengah 9 atau bisa di jam 8 ya, agar kita itu enakan tidurnya, nyenyak. Dan juga pada saat mau tidur malam, pakai bajunya yang longgar, balurin badannya dengan aromaterapi atau kutus-kutus. Kemudian tinggiin bantalnya pakai 2-3 bantal miring ke kiri. Matiin lampu ya, jangan terlalu gelap, jangan terlalu terang juga. Sama putar musik-musik air ya, kayak suara air di YouTube itu banyak sekali. Kalau nggak mampan kayak suara-suara burung, itu berasa kita kayak lagi di desa atau lagi di pegunungan. Kalau nggak mampan juga gelisah, ruqyah diri sendiri itu di YouTube banyak. Diputar aja ya ayat ruqyah. Jadi itu sambil tidur, sambil dengerin ayat ruqyah, itu biasanya sampai terbawa tidur. Kalau misalnya nggak bisa juga Bun, nggak bisa tidur juga, masih gelisah, aku itu biasanya baca buku kesukaan aku. Misalnya cerita apa, lama-lama kan kalau habis baca itu kayak mata kita kayak ketarik gitu loh, aduh kok ngantuk banget. Itu lama-lama mau tidur. Kalau nggak nonton film kesukaan kalian. Tapi kalau nonton film biasanya mata jadi segar lagi ya, apalagi kalau kena sinar radiasi komputer ataupun handphone, itu bakalan segar lagi. Jadi menurut aku sih lebih enakan dengerin musik aja, dengerin ruqyah ataupun baca buku. Aku tuh kalau baca buku belum juga 10 menit udah langsung kayak pengen tidur gitu loh. Mungkin setiap orang sih beda-beda juga ya. Dan saran aku juga wajib banget olahraga. Kemudian kalau mau tidur jam 9, makan malam terakhir tuh jam 7 ya. Jangan dalam keadaan perut kenyang, karena kalau misalnya kita kenyang itu nanti bakalan membuat kita begah, kayak nggak nyaman, suka ngap-ngapan, dan itu membuat kita gelisah. Aduh Bun, aku nggak bisa tidur, pikirannya kemana-mana. Jadi yoga dulu agar pikiran kita tuh terfokus sama sesuatu yang positif. Aku sih biasa kayak gitu ya. Kalau misalnya nggak mampan, habis mandi sore juga aku lakukan biasanya relaksasi ataupun lakukan meditasi. Itu enak banget loh. Itu yang membuat kita nyenyak dan pikirannya tenang, apalagi yang kena anxiety. Saran aku sih kayak gitu ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman yang udah nanya. Dan insya Allah mungkin besok kalau pulang kerja aku nggak capek, aku bakal live ya. Udah lama nih aku nggak live, dan aku udah lama lagi nggak upload video. Kemarin 3 hari nggak upload ya, karena aku di kampung jaring itu susah teman-teman ya.
Terima kasih banyak yang selalu setia nonton video-video aku ya. Jangan lupa untuk dukung aku terus dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.